Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bara, dan kali ini gue akan menyampaikan sesuatu yang sudah gue lewati, yang sudah gue rasakan, yaitu tentang kehidupan di pesantren. Ya, itu dia. Oke, pertama-tama gue akan memberitahu kalian bahwa pesantren bukan tempat belajar agama. Ya, kalian gak salah dengar dan gue gak salah ngomong. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita dapetin dari kehidupan di pesantren? Ini dia 5 hikmah yang bisa kita dapetin di pesantren. Let's go, kita bahas. Nah, ini sudah jelas ya. Misal pesantrennya ada di Tangerang, itu santrinya bisa dari Jakarta, dari Depok, Bandung, atau bahkan malah lebih jauh, Bali, Makassar, Padang, dan lain-lain. Atau bahkan gue pernah punya kenalan dari pesantren itu dari Amerika. Ya, walaupun namanya Fahri. Ya, dari situ kita pasti mengenal lebih banyak budaya. Kita pasti lebih mengenal lebih banyak watak orang, karena mereka membawa bahasanya masing-masing, karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing, kebiasaannya masing-masing, logat, bahasa, dan lain-lain. Semuanya itu lebih luas daripada sekolah umum lainnya. Maka dari situ kita bisa ya tentu belajar lebih luas tentang apa sebenarnya yang ada di luar daerah kita, karena kita bisa belajar dari mereka. Oke, itu aja. Lanjut ke poin kedua. Ini juga sudah pasti kita dapatkan di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itu sistemnya atau aturannya kita memang diatur dari mulai bangun tidur pagi-pagi sampai ke tidur lagi di malam hari. Lo mulai dari bangun jam berapa, sholat, terus nyambung sarapan nyambung mungkin ada apel atau upacara, terus nyambung lagi ke sekolah, terus pulang sore mungkin lo ikut eskul juga, atau mungkin free time lo bisa futsal, badminton, atau yang lain-lainnya. Dan yang jelas di pesantren itu malam-malam sudah pasti ada jadwal, entah ngaji, entah ceramah, atau mungkin kalau gue dulu ada kelas pidato, jadi kita belajar berpidato atau public speaking. Itu dia. Di antara semua itu sistemnya menurut gue cukup bagus, karena itu juga bisa menjadi bekal kita, bisa menjadi bekal gua, lu, itu untuk kemudian membiasakan mengisi hari-hari kita untuk hal-hal yang produktif seperti itu. Lanjut ke poin ketiga. Kita bersama di tempat yang sama itu setiap hari dengan orang-orang yang sama, mau nggak mau, suka nggak suka, lagi ada masalah atau lagi antang-antang aja, ya mereka doang yang kita temui. Jadi mau nggak mau kalau lagi ada masalah ya cepat lambat kita selesaikan, atau mungkin lupa dengan sendirinya. Yang itu kemudian cepat atau lambat kalian pasti akan menemukan orang-orang yang satu frekuensi atau cocok dengan kalian. Di antara beberapa orang tersebut yang kemudian ya kalian akan melakukan semuanya bareng-bareng setiap hari selama bertahun-tahun. Kalian mulai dari makan bareng, tidur bareng, main bareng, futsal, dan lain-lain, atau bahkan mandi bareng, atau bahkan pakaian kita itu bukan punya kita, pakaian kita itu punya pakaian bersama juga. Kayak gue misalkan hari ini gue pakai kancut gue, bisa jadi besok gue masih pakai kancut punya Pikoy, lusanya gue pakai kancut punya Gober. Emang begitu, tapi bukan berarti gue merugikan, karena gue juga nggak tahu kancut gue di mana. Kancut yang ada nama guanya itu bisa jadi di Pikoy atau di Bayu gitu. Ada teman gue namanya Pikoy, menurut gue dia kurang baik. Ya itu, tapi kalau udah nyampe di titik itu, menurut gue itu the highest level of friendship. Asik, the highest. Ya itu dah. Kita lanjut ke poin keempat. Buat sebagian orang, mungkin sebagian besar orang yang bisa mengikuti, yang benar-benar bisa mengikuti aturannya, bisa mengikuti benar-benar pembelajarannya yang nurut, yang baik, itu sangat bisa menjadi kesempatan yang besar untuk kemudian mereka memperdalam ilmu agama.
karena ya mereka benar-benar baik, benar-benar mengikuti, benar-benar nurut sama alurnya gitu. Mungkin mereka dekat sama ustadz, mereka sharing-sharingnya pasti lebih banyak dan lain-lain, yang itu kemudian ya memperdalam bekal mereka ketimbang yang kurang bisa atau tidak bisa mengikuti sistemnya, seperti itu. Alright, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin 5. Ini menjadi poin yang terberat, poin yang paling susah, tapi menurut gua ini juga menjadi poin yang paling penting. Kenapa? Karena misalkan bayangin, misal contoh, lu sebagai santri sama gue nih, kita ngantri nih, kita lagi ngantri makanan gitu, udah waktunya makan, kita ngantri makan, terus dari jauh lu ngeliat nih menunya, wih ayam nih, ayam balado misalkan, wah lu udah ngincer nih dari jauh, wah ini ayam paha yang bumbunya tebel, wah lu udah ngincer gitu. Tapi di tengah antrian itu ternyata banyak yang nyelak, banyak yang hal-hal yang tidak diinginkan lah, yang tidak terduga terjadi, sampai atau bahkan pembagian makanannya tidak rata. Gimana sikap lo? Sebagian orang tua yang mengetahui hal itu pasti akan marah. Kenapa? Karena ya mereka beranggapan bahwa ya gue udah bayar, kenapa bisa anak gua nggak dapat makan, kenapa bisa anak gua kemalingan, kenapa bisa anak gua jadi korban bully dan lain-lain. Tapi ya sabar dulu bu, ibu jangan marah, emang begitu bu. Kita menurut gua seharusnya justru kita sebagai anak atau kita sebagai santri itu dibiarkan untuk kemudian terbiasa untuk melihat hal-hal itu, karena itu mau di pesantren, mau di jalanan, mau di rumah, mau di masjid atau dimanapun, itu pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai anak harus dibiasakan yang kemudian kita bisa pertama melihat, terus kedua berpikir, ketiga baru kita bisa menyimpulkan bagaimana cara mengatasinya, menyelesaikannya, atau bahkan kalau misalkan pun toh males dengan keadaannya begitu-begitu mulu, ya at least setidak-tidaknya ya berdamai aja sama kondisi seperti itu. Kalau misalkan kita sebagai santri, kita mendapatkan perlakuan yang kurang enak, terus kita mengadu kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita membela, itu kita sebagai anak pasti merasa biasa dienakin gitu. Yang itu mungkin sebagian orang tua itu menganggap adalah rasa sayang mereka. Tapi menurut gua, ya itu sama halnya dengan orang tua atau bapak ibu tidak membiarkan anak-anaknya belajar untuk menangani, mengatasi, dan menyelesaikan masalah. Itu dia. Jadi itulah kira-kira apa saja yang bisa didapetin kehidupan di pesantren. Ya sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari kehidupan di pesantren, cuma 5 hal tadi adalah hal-hal yang menurut gue pokok besarnya gitu. Dan tadi seperti yang gue bilang di awal, pesantren bukan tempat belajar agama. Ya menurut gue lebih kepada pesantren tuh tempat untuk kita belajar hidup. Toh agama juga sejatinya mengajarkan kita bahwa ya hidup itu seperti apa. Oke, ya semua tergantung kepada anaknya, semua tergantung kepada orang tuanya mau seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kemarin gue lihat video pertama gue, video perkenalan, itu ada 4 views. Ya oke lah. Dan subscribernya 2. Salah satunya gue. Satunya lagi bini gue, istri gue. Memang kita keluarga suportif. Bisalah video ini 10 view. 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita pelan-pelan aja, yang penting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.